Salam, perkenalkan nama saya Yeremia Aditya. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa untuk mengawali firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan itu sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan bagi hamba-Mu yang mendengarkan Tuhan, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami udah mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan pada hari ini saya ambil yaitu dari Tawarik, 1 Tawarik pasal yang 16 ayat yang 34 dengan judul khotbah yaitu selalu bersyukur. Kita akan melihat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sudah dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Di sini sudah jelas dalam ayat ini bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah pudar, saudara. Bahwasanya kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur membuat kita melihat yaitu karya keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan adanya pertanyaan yang kedua, saudara. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Apa sih yang maksud dengan ungkapan syukur itu? Rasa bersyukur itu. Bersyukur itu adalah ungkapan, saudara. Ungkapan rasa kita seperti kita sedang makan. Kita mensyukuri apa yang telah ada di depan kita. Seperti kita makan, minum, atau mendapat sesuatu yang kita inginkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa bersyukur waktu kita mengalami kesulitan, saudara? Mungkin sebagian dari kita tidak dapat bersyukur, tapi saya yakin dan percaya kita semua dapat bersyukur dan melewati itu semua. Apa saja contoh sikap bersyukur? Apa sih contoh sikap bersyukur itu? Yang pertama, saya ambil ini menurut saya sendiri, saudara. Tidak iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Tidak iri apa yang dimiliki oleh orang lain. Seperti ada orang yang memakai mobil, sedangkan kita memakai motor, tetapi kita iri kepada mereka karena mereka memakai mobil, sedangkan kita memakai motor. Seharusnya kita bersyukur, saudara, kita dapat memiliki motor. Dan ada orang lagi, ini contoh dalam kehidupan nyata lah. Ada orang masuk ke dalam gereja, ada satu orang itu memakai baju yang tidak bagus, tidak rapi, dan ada satu orang lagi memakai baju yang bagus, baju baru dan rapi. Dan apa yang terjadi pada orang yang tidak memakai baju bagus itu? Dia minder, saudara. Karena apa? Karena dia melihat penampilannya, bahwa penampilannya tidak bagus dan tidak layak. Tetapi sebenarnya dia sangat layak masuk ke dalam gereja. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Belum tentu orang kaya tersebut dapat seperti kita yang mempunyai keluarga yang lengkap, mempunyai kebahagiaan, walaupun kita tidak mempunyai uang, tapi kita mengalami yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh.
menurut saya sangat paling penting, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara apa, saudara? Yaitu tidak mengkonsumsi yang namanya alkohol, rokok, dan lain sebagainya yang merusak tubuh kita. Yaitu kita menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu adalah ungkapan syukur atau contoh sikap bersyukur kita kepada Tuhan, yang dimana Tuhan memberikan tubuh kita untuk apa? Untuk dijaga. Dan bagaimana kita menjaga tubuh kita ini? Yaitu menjaga kesehatan. Dan yang ketiga, ini juga sangat penting sih. Oleh ini dalam kehidupan kita sehari-hari, malam, tidur, makan, yaitu selalu berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan dalam setiap hari, yaitu waktu tidur, makan, bekerja, ataupun sedang melakukan aktivitas lain. Kita berdoa kepada Tuhan, yaitu berdoa adalah ungkapan syukur, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sedikit orang yang berdoa mengucap syukur. Kebanyakan orang berdoa meminta, tidak mengucap syukur. Contohnya, ada seorang pemuda Tuhan, saya sebut saja pemuda Tuhan. Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, katanya, saya ingin mempunyai mobil. Esoknya lagi, ya Tuhan, saya ingin mempunyai motor. Besoknya lagi, ya Tuhan, saya ingin mempunyai pesawat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah permintaan, bukan ungkapan syukur. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita meminta kepada Tuhan yaitu meminta yang kita butuhkan. Seperti saat kita ke kampus, apa yang kita butuhkan? Yaitu motor. Mintalah kepada Tuhan, maka engkau akan diberi, tetapi engkau harus sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Kebanyakan orang tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dia pengen doanya langsung dikabulkan, tetapi kita mengalami proses, dari proses kesulitan sampai proses kebahagiaan. Amin. Untuk firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutupi firman Tuhan, kita akan berdoa untuk menutupi firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Dan pada hari ini kami telah mendengarkan yaitu firman-Mu dengan ungkapan syukur. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar selalu bersyukur kepada-Mu. Dan Tuhan, kami tahu Tuhan, di saat kami kesulitan, di saat kami mengalami masalah Tuhan, kami tidak dapat bersyukur Tuhan. Tetapi Tuhan, mulai dari hari ini sampai esok, sampai lusa, sampai selama-lamanya, kami akan berusaha untuk bersyukur kepada-Mu. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, dan berkati bagi hamba-Mu yang mendengarkan Tuhan. Kiranya mereka yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan dapat mengalami yaitu keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan.